Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Nisi, kelas 2A1, nomor induk 2019-1011-5019 dari Fakultas Hukum Ubara Bekasi. Pada kali ini saya akan memaparkan untuk mata kuliah sumber asas hukum Islam dengan dosen Ibu Elfirda. Judul paparannya adalah Sumber Hukum Islam dan Metode Berijtihad. Sumber hukum Islam ada 3, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, dan yang ketiga adalah Ar-Ra'yu atau Ijtihad. Ijtihad adalah usaha atau ikhtiar yang sungguh-sungguh dengan mempergunakan segenap kemampuan yang ada dilakukan oleh orang atau ahli hukum yang memenuhi syarat untuk merumuskan garis hukum yang belum jelas atau tidak ada ketentuannya di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Akal adalah kunci untuk memahami agama, ajaran, dan hukum Islam. Nabi Muhammad menyatakan bahwa agama adalah akal. Tidak ada agama bagi orang yang tidak berakal. Dihubungkan dengan hukum dan hukuman, tidak ada hukum atau hukuman bagi orang yang tidak berakal atau gila. Akal mempunyai kedudukan yang tinggi dalam sistem agama Islam, karena akal wadah yang menampung akidah, syariah, dan akhlak. Akal diciptakan Allah untuk kesejahteraan manusia. Orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban hanya orang yang berakal dan sempurna akalnya. Akal harus mengikuti petunjuk Allah, yaitu wahyu. Akal dan wahyu mempunyai hubungan yang sangat erat. Namun, wahyu dan akal tidak sama dan tidak sederajat. Wahyu mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari akal, karena akal yang membimbing dan mengukur akal manusia. Akal pikiran manusia yang memenuhi syarat untuk berijtihad menjadi sumber hukum Islam yang ketiga. Dasar hukum ijtihad adalah kitab surat An-Nisa, surat keempat ayat 59, hadis Mu'az bin Jabal. Bentuk ijtihad yaitu segi jumlah pelaku, yaitu ijtihad fardhi atau ijtihad individual, yaitu ijtihad yang dilakukan oleh seorang mujtahid. Kemudian ijtihad jama'i atau ijtihad kolektif, yaitu ijtihad yang dilakukan bersama-sama oleh banyak ahli tentang satu persoalan hukum tertentu. Dari segi objek, persoalan hukum yang sifatnya zani, hal-hal yang tidak ada ketentuannya dalam syariah, masalah hukum baru yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Syarat mujtahid: 1 adalah menguasai bahasa Arab. Yang kedua, memahami isi dan sistem hukum Al-Quran serta ilmu untuk memahami Al-Quran. Yang ketiga, mengetahui hadis-hadis hukum dan ilmu hadis berkenaan dengan pembentukan hukum. Yang keempat, menguasai sumber hukum Islam dan metode berijtihad. Yang kelima, mengetahui dan menguasai kaidah-kaidah fikih. Yang keenam, mengetahui rahasia dan tujuan hukum Islam. Yang ketujuh adalah jujur dan ikhlas. Yang kedelapan, menguasai ilmu-ilmu sosial dan ilmu-ilmu yang relevan dengan objek yang diijtihadkan. Yang terakhir adalah dilakukan secara kolektif bersama para ahli bidang lainnya. Golongan mujtahid mutlak, yaitu para ulama yang pertama kali mengusahakan terbentuknya fikih berdasarkan ijtihad mereka tentang ayat-ayat hukum dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Abu Hanifah, Malik bin Anas, Al-Muwatta, Asy-Syafi'i, Ar-Risalah, Ahmad bin Hambal. Kemudian mujtahid mazhab, yaitu orang-orang yang melanjutkan dasar-dasar ajaran yang telah diberikan oleh mujtahid mutlak, dikemukakan oleh Abu Yusuf dan As-Saibani Hanafiyah, Asy-Syatibi Malikiyah, Al-Ghazali Syafi'iyah, Ibnu Qudamah atau Hanabilah. Mujtahid fatwa, orang yang melanjutkan pekerjaan mujtahid mazhab untuk menentukan hukum suatu masalah melalui fatwa atau nasihatnya. Mujtahid fatwa ini dikemukakan oleh Majelis Ulama Indonesia dan TSN. Kemudian muqallid atau ahli tarjih, yaitu orang yang membandingkan mana yang lebih kuat dari pendapat-pendapat yang ada dengan memberi penjelasan atas perbedaan pendapat tersebut, yaitu dikemukakan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah, Bahsul Masail NU. Metode berijtihad ada ijma,
Qiyas, istidlal, al-masalih al-mursalah, istisan, istisab, dan uruf. Ijma adalah persetujuan atau kesesuaian pendapat para ahli mengenai suatu masalah pada suatu tempat di suatu masa. Qiyas adalah menyamakan hukum suatu hal yang tidak terdapat ketentuannya di dalam Al-Quran dan As-Sunnah dengan hukum hal lainnya yang terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah karena persamaan. Contoh qiyas: menerima wasiat yang membunuh pewasiat terhalang untuk mendapatkan wasiat. Hal ini dikiaskan dengan ketentuan ahli waris yang membunuh pewaris terhalang untuk mendapatkan harta warisan. Hadis Rasulullah SAW, orang yang melakukan pembunuhan tidak mendapatkan pusaka. Transaksi sewa menyewa yang dilakukan pada saat azan salat Jumat hukumnya makruh, sebagaimana ketentuan larangan jual beli pada saat azan salat Jumat dalam kitab surat 62 ayat 9. Istidlal adalah menarik kesimpulan dari dua hal yang berlainan. Para ulama mendefinisikan istidlal adalah alasan dan cara beralasan yang digunakan oleh seorang mujtahid dalam menetapkan hukum suatu masalah. Contoh istidlal: hasil profesi wajib disakatkan. Dalil yang digunakan adalah kitab surat Al-Baqarah surat kedua ayat 267, yang artinya, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dan hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi. Kata hasil usahamu atau kasabtum berarti secara umum, maka di dalamnya termasuk hasil profesi. Yang keempat adalah al-masalih al-mursalah. Maslahah artinya perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Al-mursalah artinya terlepas. Al-masalih al-mursalah adalah cara menemukan hukum suatu hal yang tidak terdapat dalam ketentuannya dalam syariah berdasarkan pertimbangan kemaslahatan masyarakat atau kepentingan umum. Syarat penggunaan al-masalih al-mursalah dalam beristihad: maslahah mursalah tersebut adalah maslahah yang hakiki dan bersifat umum. Maslahah tersebut sejalan dengan maksud dan tujuan syara dalam menetapkan hukum, yaitu mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia. Dalam menetapkan hukum tersebut tidak bertentangan dengan dalil syara. Maslahah mursalah tersebut dilakukan dalam kondisi yang memerlukan. Apabila tidak ditetapkan hukumnya, maka masyarakat akan berada pada kesulitan. Contoh al-masalih al-mursalah adalah penetapan hukum lalu lintas dan penetapan hukum pajak. Istisan atau lugawi mengikuti sesuatu yang lebih baik. Istisan adalah cara menentukan hukum dengan jalan menyimpang dari ketentuan yang sudah ada demi keadilan dan kepentingan sosial. Contoh istisan yaitu mewakafkan tanah yang di dalamnya terdapat jalan dan sumber air minum. Apakah jalan dan sumber air minum termasuk bagian yang diwakafkan? Menurut dalil transaksi jual beli qiyas dohir, hanya tanah. Dalil sewa menyewa atau qiyas kafi adalah tanah serta jalan dan sumber air minum. Kemudian contoh istisan berikutnya adalah pencurian pada masa kelaparan atau paceklik. Hukuman apa yang harus diterapkan? Menurut dalil umum, pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, potonglah tangannya. Hal itu termaktub dalam kitab surat Al-Maidah surat kelima ayat 37. Dalil khusus yaitu situasi paceklik menjadi halangan berlakunya hukum potong tangan. Istisab adalah melangsungkan berlakunya hukum yang ada karena belum ada ketentuan lain yang membatalkannya. Kaidah fikih dalam istisab yaitu al-yakinu la yuzalu bil syaki. Apa yang ditetapkan dengan suatu yang meyakinkan tidak dapat dihilangkan dengan suatu yang meragukan. Solihun lidah ilali itsbati, pantas untuk mempertahankan yang telah ada dan tidak pantas untuk menetapkan yang belum ada. Contoh istisab adalah hilangnya seseorang dalam waktu lama dan tanpa kabar apakah ia masih hidup atau tidak. Hukum berlaku seperti keadaan semula, ia masih hidup, yaitu terdapat pemilikan harta atau terhadap suami dan istri, kecuali telah ada penetapan hakim bahwa orang tersebut ditetapkan telah meninggal, maka berlaku hukum baru ia sebagai orang yang telah meninggal. Uruf adalah adat istiadat atau kebiasaan dari masyarakat tertentu yang tidak bertentangan dengan hukum Islam, sehingga tetap dapat berlaku bagi masyarakat tersebut. Kaidah fikih
Al-adatu muhakamah atau adat dapat dikukuhkan menjadi hukum. Syarat pemberlakuan uruf. Uruf itu bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat. Yang kedua, uruf itu berlaku umum dan merata di masyarakat setempat. Yang ketiga, uruf itu telah berlaku pada saat itu, bukan ditetapkan kemudian. Yang keempat, uruf tidak bertentangan dengan dalil syara. Contoh uruf yaitu diat atau uang tebusan darah dari keluarga pembunuh terhadap keluarga korban merupakan hukum yang berlaku di masyarakat Arab dan ditetapkan menjadi hukum Islam. Penggunaan jenis mata uang di suatu negara.